Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIA 3 akan menjelaskan mengenai nafsa. Yang pertama, pengertian nafsa. Narkoba atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bisa menyebabkan penyalahgunaan nafsa dan sangat berbahaya serta dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Efek sampingnya sangat berbahaya dan bisa menyebabkan efek buruk bagi hidup kita. Sesuai namanya, nafsa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yang masing-masing memiliki jenis-jenis lagi. Ketiga golongan nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama ada golongan narkotika. Narkotika adalah sebutan untuk zat yang mampu menurunkan kesadaran dan rasa nyeri serta menyebabkan ketergantungan. Penyebutan ini berlaku untuk zat yang berasal dari alam, sintetis, maupun semi-sintetis. Istilah ketergantungan atau adikasi berarti tubuh akan meminta zat tersebut secara terus-menerus dalam jumlah yang meningkat. Jika tidak mendapatkan, maka tubuh akan memunculkan reaksi withdrawal atau sakau. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, pengelompokannya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan 1, yaitu narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan sangat tinggi sehingga hanya untuk pengetahuan dan bukan untuk terapi. Contohnya ganja, kokain, dan heroin. Yang kedua golongan 2, yaitu narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan sangat tinggi tapi bisa digunakan untuk terapi. Contohnya morfin dan petidin. Yang ketiga golongan 3, yaitu narkotika dengan potensi tingkat ketergantungan ringan dan banyak digunakan sebagai obat atau terapi. Contohnya kodein. Yang kedua golongan psikotropika. Psikotropika adalah zat selain narkotika yang memiliki efek psikoaktif dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat secara selektif sehingga menyebabkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang psikotropika, pengelompokannya terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama golongan 1, yaitu psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan hanya digunakan untuk kepentingan pengetahuan dan penelitian. Contohnya ekstasi, LSD, dan lainnya. Yang kedua golongan 2, yaitu psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat dan sudah digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi. Contohnya amfetamin atau golongan sabu-sabu. Yang ketiga golongan 3, yaitu psikotropika dengan daya adiktif sedang dan banyak digunakan untuk kepentingan penelitian maupun terapi. Contohnya golongan pentobarbital. Dan yang terakhir ada golongan 4, yaitu psikotropika dengan daya adiktif ringan dan banyak digunakan untuk penelitian maupun terapi. Contohnya golongan diazepam. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah golongan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ialah zat bukan obat atau di luar narkotika dan psikotropika yang mampu menimbulkan ketergantungan. Sebagian besar zat ini tidak ada gunanya untuk terapi, tapi berpotensi terjadi penyalahgunaan dan membahayakan kesehatan. Pengelompokan golongan zat adiktif lain terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan alkohol. Makanan atau minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol dengan kadar tertentu. Alkohol memiliki kemampuan untuk menekan fungsi sistem saraf pusat dan menyebabkan kecanduan. Yang kedua golongan rokok. Hasil pengolahan tembakau yang cara konsumsinya dengan cara dibakar dan dihisap asapnya. Rokok mengandung nikotin yang berpotensi menyebabkan kecanduan. Dan yang terakhir ada golongan inhaler, yaitu substansi yang dapat bersifat memabukkan bila dicium, dihirup atau dihisap. Biasanya berbentuk cair atau gas hirup. Contohnya bensin, aseton, thinner, dan lainnya. Sekarang kita masuk pada bagian efek nafsa. Nafsa memiliki efek langsung terhadap cara kerja sistem saraf pusat.
dan dengan demikian dapat mengubah fungsi tubuh serta memanipulasi kesadaran. Berdasarkan efeknya, nafsa terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan depresan. Depresan atau downer merupakan kelompok nafsa yang bekerja atau memberikan efek untuk menekan cara kerja sistem saraf pusat dan menurunkan aktivitas fungsional. Dampak atau efek dari penggunaan depresan ini yaitu penggunanya menjadi tenang, mengantuk, hingga kehilangan kesadaran. Contohnya adalah golongan opioida, yaitu opium, morfin, dan heroin, sedatif, hipnotik, dan tranquilizer. Yang kedua adalah golongan stimulan. Cara kerja golongan stimulan berlawanan dengan cara kerja golongan depresan. Golongan stimulan ini justru mengaktifkan sistem saraf pusat dan mengaktifkan aktivitas fungsional dari saraf. Maka dari itu, stimulan ini dapat menyebabkan peningkatan semangat, gairah, dan perasaan secara manipulatif pada penggunanya. Contoh dari golongan ini adalah amfetamin, yaitu sabu dan ekstasi, serta kokain. Yang ketiga, golongan halusinogen. Halusinogen mempengaruhi sistem saraf pusat dengan memanipulasi perasaan dan pikiran serta mengubah persepsi terhadap kenyataan atau realita. Contohnya adalah LSD, ganja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak buruk penggunaan nafza. Yang pertama, gangguan fisik atau fisioneurologik. Gangguan fisik ini meliputi A. Toleransi tubuh. Dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. B. Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat. C. Mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, dampak penggunaan nafza dari segi psikologis adalah yang pertama, kemampuan berpikir rasional menurun drastis. Yang kedua, ketergantungan psikologis. Dan yang ketiga, gangguan mental dan emosional. Berikutnya adalah dampak penggunaan nafza dari segi ekonomi adalah yang pertama, membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Yang kedua, negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek, seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah dampak penggunaan nafza dari segi sosial. Yang pertama, rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan. Yang kedua, berpengaruh pada kesehatan masyarakat, seperti penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. Alasan orang menggunakan nafza yaitu, yang pertama, keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi atau ketergantungan. Yang kedua, menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Yang ketiga, pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya atau pergrup, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau self-endurance melalui narkoba. Berikut cara agar terhindar dari penggunaan nafza. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, memiliki lingkungan pergaulan yang baik. Yang keempat, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. Dan yang kelima, gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Dan yang keenam, jika memiliki persalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Kasus narkoba.
Sekarang kita masuk pada contoh kasus penggunaan nafsa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa semakin hari pengguna nafsa semakin meningkat, dan banyak dari kalangan publik figur yang menggunakan nafsa. Salah satu contohnya adalah komedian Coki Pardede, di mana dia menggunakan nafsa jenis sabu. Saat ini, Coki Pardede sedang melakukan rehabilitasi. Ketika Coki Pardede ditangkap polisi karena kasus narkoba jenis sabu menggemparkan warganet Twitter hingga trending, kini muncul konten lawas majelis lucu saat Coki Pardede mendatangkan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendadak menjadi sorotan. Pasalnya konten tersebut tayang 2 bulan lalu. Dalam kontennya itu Coki membahas pengalaman narasumbernya saat sedang bertugas. Pada video berjudul Backingan Polisi versus Doa Lebih Ampuh Mana Debat Kusir, Coki Pardede dan Tirtan Muslim mewawancarai beberapa anggota polisi wanita atau polwan. Satu di antaranya yang hadir dalam wawancara itu ialah Sela, anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dilansir tribunvideo.com, dari video tersebut saat itu Coki menanyakan pada polwan itu pengalaman lucu selama menjadi anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Polwan tersebut bercerita ia menemukan sabu di dalam celana dalam wanita. Penemuan itu terjadi di sebuah bandara. Coki Pardede tampak terkejut mendengar pengalaman tersebut. Anggota Ditres Narkoba itu melanjutkan bahwa sifat dari narkoba jenis sabu adalah panas ketika bersentuhan dengan kulit. Mengejutkannya, Coki Pardede justru mengaku tahu betul bagaimana sifat dari sabu. Mendengar hal itu, Sela sendiri terkejut dan menggoda Coki dengan pertanyaan lain. Coki lantas mengaku bahwa ia mengetahui semuanya dari film. Video percakapannya tersebut pun saat ini sedang viral. Video tersebut diunggah pada 15 Mei 2021 di kanal YouTube Majelis Lucu dan telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Seperti diketahui, Coki Pardede ditangkap karena narkoba. Ia ditangkap pada Rabu 1 September 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Dilansir tribunnews.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan penangkapan Coki Pardede. Sekian dari kelompok kami, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.